Selanjutnya sambutan yang kedua yang disampaikan oleh MUI Kabupaten yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muhaimin, Sarjana Agama. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, Bapak Camat, Bapak Wahyudi yang sama kita hormati, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Murtado, Bapak-bapak kepala kampung sekecamatan Dayun yang hadir. Mohon maaf tak bisa nyebutkan satu-satu Pak, karena belum berapa kenal ya kan. Kemudian para kiai, para ustadz, ada hadir nih Ketua SKPP Pak Kiai Ahmadi, Pak Ketua MUI sendiri Pak Wajir, dan pengurus yang lain yang termasuk di dalam kepengurusan MUI Kecamatan Dayun rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir di aula kantor Kampung Dayun ya, yang sangat nyaman alhamdulillah. Tak salah mungkin sudah beberapa kali juga kita di sini ya. Dan hanya kali ini saja, tapi sebelumnya sudah kenal juga ajaran di sini. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, MUI itu dari pusat sampai kecamatan. Kita bersyukur ada peranata yang sudah kita berhasil bangun itu, termasuklah salah satunya MUI ini sebagai benteng juga, salah satu benteng untuk menghambat lajunya amoral ya kan, itu yang jauh hari sudah disebutkan oleh Rasulullah. Kalau Joyoboyo orang Jawa itu zaman edan, ini orang edan, orang keduman. Tapi bisa beja-beja di wong sing edan ya mesti beja wong sing eling. Itu kalau Joyoboyo ya. Kanjeng Rasul juga mengisyaratkan bahwa di zaman akhir nanti itu akan timbul fitnah. Takunul fitnatu kaki toil laili mudlim, itu dimana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Karena kita tak bisa membedakan, sulit membedakan antara yang halal haram sekarang ini, yang benar salah itu sulit untuk dibedakan. Nah, itu adalah fitnah yang luar biasa, ujian bagi kita semua untuk bagaimana kita tetap berada di garis yang lurus, di garis istiqomah untuk mempertahankannya. Lama Bapak Ibu kita di dunia ini sangat sebentar saja itu. Kalaupun kita berumur 100 tahun, kalau dibandingkan dengan akhirat yang 1000 tahun ya bandingannya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun itu. Di dunia itu, kalau kita disiksa nanti di akhirat setengah hari itu 500 tahun. Juga Allah gimana terusan itu. Nah, maka sangatlah relatif sekali kita hidup di dunia ini. Maka kata Rasul, yang saya amfusakum wa ahlikum narha. Quran apa hadis ini? Quran ini. Amfusakum wa ahlikum narha itu. Jagalah dirimu, keluargamu dari jilatan api neraka itu. Maka Bapak Ibu beruntung kita yang dimasukkan ke dalam pengurus MUI ini orang-orang pilihan. Yang menurut teropong Pak Muhajir ini orang-orang suci, itu paling tidak orang soleh. Nah, itu termasuk Pak Camat kan masuk dalam jajaran orang-orang soleh.
Dan itu satu keuntungan. Salah satu hadisnya kata Rasulullah, alamatus sa'adah arba'ah. Arba'atun dalam apa? Kitab nafsa ibul ibad ya Pak Bayi amati. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada empat tanda keberuntungan, keberhasilan seseorang itu. Yang pertama adalah antakuna zaujatu solihatan, istrinya solihah. Kalau zaman-zaman sekarang punya istri solihah, sungguh itu salah satu benteng untuk kita mempertahankan keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua kata Rasul, hadis satu nama ya, ulama ya, makhluk ulama ya. Antakuna rizku fi baladihi, rezekinya di negeri sendiri, tidak nyebrang. Kalau kita di Indonesia, di daerah kerja di Malaysia, istrinya di rumah, banyak tantangan Pak. Di sana kita ketika tidur malam, yo pelan-pelan ya kan itu, sehingga batal kuling kok. Yang di rumah juga begitu istrinya, tinggal sampai bulan-bulan. Walaupun dikirim duit, ya mikir juga, tidak cukup banyak duit saja, sangat rentan gitu. Dan yang ketiga adalah diantaranya adalah wa mukhalituhu bisolihin, pergaulannya dengan orang yang soleh-soleh. Itu tanda orang akan apa? Beruntung, akan sukses, pergaulannya dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka kita nih di MUI, di Muhammadiyah, di NU, sangat beruntung kita dimasukkan di dalam suatu pengurus itu sebagai wasilah untuk kita mawas. Aku ngurus MUI, mosok ya macam-macam. Sebab godaannya luar biasa ya Bapak Ibu. Godaannya luar biasa. Begitu kita bukaan, nongol di belakangnya itu udah gambar kok sangat menarik. Jangankan yang kelas-kelas apa, ya tidak terpelajar, orang-orang kampung yang jarang ke masjid. Yang ke masjid yang kiai saja ya terpedaya juga. Ada yang kiai pondok apa tuh di Magelang, ya kan? Yang terjalan ke Sandung, masalah apa pelecehan, naudzubillah, naudzubillah. Sebab godaannya, apatah lagi untuk masyarakat awam Bapak Ibu saat ini. Ya Allah, itu. Kalau dulu judi, main judi harus berangkat dari rumah. Nah, di mana tempat judi dulu tuh pertama kali kami berdakwah ke Bunga Raya. Waktu itu ya bagi dulu ada kan. Itu sampai jam 12 karena tata sambutannya banyak oleh Nabi Islam Merah. Dan pulang nanti dengan jalan ada rumah yang pakai petromat, lampu petromat, dan PLN belum ada, beli rupanya makin tahun 90 tahun 8 apa belum ada. Nah di kampung stroking, langsung stroking. Kita berhentilah, ya kan? Kita intai rumahnya itu sudah main dadu, itu main kocang itu, atau pakai kaca, tapi tetap pakai duit, pakai judi tetap. Nah itu luar biasa. Dulu kalau sekarang istrinya di rumah, kita di kamar bisa saja kita main judi. Dan isunya luar biasa Bapak Ibu. Transaksi judi pada tahun 2004 ini pada triwulan aja sudah berapa? Laporan dari BPJS 400 triliun. Tak tanggung-tanggung. 400 triliun. Dan menyasar bukan hanya orang besar, menang ke bawah, bahkan anak-anak. Yang 5.000, 10.000. Ya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu. Dan kemarin ada postingan wawancara dari seorang wartawan dari sebuah media yang sudah mengadakan investigasi masalah judi online ini. Itu Pak, kalau diberantas, Pak Prabowo kan kita apa senang nih pidato Pak Prabowo, presiden kita terpilih ya. Senang kita, ada harapan begitu, perbaikan negeri ini. Tapi dalam wawancara wartawan itu apa? Kalau judi ini diberantas sampai akar-akarnya, negara bubar. Taruhannya negara bubar. Subhanallah, merinding saya rasanya. Terus mau apa lagi? Mau gimana negara ini? Kok bisa seperti itu seorang wartawan ini? Taruhannya bukan main-main, bubar negara. Ya Allah, alhamdulillah. Belum lagi masalah pelecehan, seks bebas. Di akhir periode Pak Jokowi kemarin ada peraturan Mendiknas kesehatan ya,
Kesehatan, peraturan, salah satu peraturan yang dibikin oleh Pak Jokowi di Kementerian Kesehatan itu. Salah satunya keberhasilan dari sebuah dinas kesehatan itu ketika bisa membagikan cukup kondom kepada para siswa-siswi SMP dan SMA. Ada apa ini? Harus dibagikan. Itu kalau mau berhasil, dinilai bagus, kepala dinasnya harus itu bisa membagikan kondom pada siswa-siswi SMP, SMA, sanawiyah dan termasuk Bapak Ibu. Kenapa? Barangkali ada survei sudah. Bahkan kita di Siak juga sudah bekerja sama MUI Kabupaten Siak. Karena survei dengan stay Susah Siak itu menyenangkan hasilnya. Bahwa di atas 40% anak-anak kita itu sudah berhubungan seks bebas. Alhamdulillah. Kemarin kami mengadakan kegiatan komisi dakwah. Ketuanya Pak Nur Kholis itu Pak Murtanto kan. Ada informasi yang sangat miris. Di sebuah kecamatan terjadi anak umur 12 tahun Pak hamil. Yang laki-laki 13 tahun. Sudah 3 bulan. Itu gimana? Mau diingatkan gimana? Bahkan di mobil tadi malah justru lebih 11 tahun malah. Baru sekali. Luar biasa Pak. Jadi tantangan kita memang luar biasa. Tapi bagaimanapun Pak Majid kan itu memang MUI ini Pak, itu alhamdulillah kita bersyukur juga. MUI itu tidak seperti ormas lain. Fungsi daripada MUI itu adalah khidmatul ummah wasodiqul hukama sebagai hikmah melayani masyarakat itu ya berdakwah dalam sisi dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya kalau hanya mengandalkan MUI ya tak terpikul. Nah, apalagi anggaran ini sangat terbatas. Tahun ini sudah alhamdulillah. Tahun kemarin tidak ada, tahun sebelumnya ada 15 juta Pak. Untuk apa pajaman 15 juta setahun? Setahun. Mau dimanakan ya kan itu? Saya bilang banyak ketua MUI kita yang kreatif bekerja sama tadi disebutkan dengan kepala desa, dengan Pak Camat ya kan itu bisa adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah ya kan itu amar ma'ruf dengan menggandeng para ormas-ormas lain itu. Untuk yang di MUI itu sangat-sangat sebab ya tidak mungkin kita mengadakan acara tanpa jerbasuhi mau bio kan itu. Ya mesti ada anggarannya dan anggaran kita sangat terbatas gitu. Ya mudah-mudahan ke depan pemerintahan kita bisa menambah lebih lah. Nah, itu idealnya di kecamatan 50 juta begitu ya kan itu. Insya Allah ya bisa agak bisa ada kegiatan lah sebab banyak tantangan, banyak hal yang perlu kita selesaikan di kecamatan ini. Ya beritanya kesana sini ya jangankan transportnya tidak ada ya kan itu pakai ngerokok ojek dewe begitu. Jadi itu Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini itu ada bantuan. Yang dibantu sebenarnya apa? MUI Kabupaten, ya kan itu. Tapi kita kucurkan juga. Karena di kabupaten juga banyak komisinya juga. Terus kecamatan-kecamatan juga kita ciptati. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya paling tidak apalah. Kalau cerita cicak dengan pipit itu ya ketika Raja Namrud membakar si Ibrahim ya kan itu. Nyirami dengan air ludahnya, air api yang membara begitu ya kan. Ya kata gajah, apa fungsi kamu? Tidak ngaruh sama sekali. Tidak apa-apa, tidak ngaruh, tidak apa-apa. Nah, usaha kita tidak ngaruh barangkali dengan lajunya mungkar sekarang ini kan. Tapi paling tidak kita sudah berpihak. Nah itu, sudah ada upaya gitu, yang kita lakukan. Kalau secara pribadi jelas, Bapak Ibu di samping pengurus MUI, pengurus ada NU, ada pesantren, ada madrasah, ada guru, banyak. Nah, itu jabatan kita ya kan, ya gunakanlah itu sebagai wasilah ya kan untuk kita berbenah, untuk kita mawas diri. Saya nih
Maaf aja mak pakai sarung mana-mana ya kan itu. Bukan apa? Bukan karena alim tadi tidak. Tidak, ketemu itu yang paling alim tidak. Ya. Ilmunya ya tadi. Yang berilmu itu di komisi fatwa memang. Kalau di komisi fatwa ya paling tidak mahir baca kitab lah. Nah, tahu kitab kuning sebab hukum itu berada di dalam kitab. Sekarang ini kan kita tinggal membaca, kitabnya sudah ada. Cuman itu karena keterbatasan itu. Maka di MUI itu bukan ketuanya yang alim, yang banyak ilmu. Kalau di MUI ya khusus taris ini lah, banyak gudang-gudang ilmu. Terus di ketua di komisi fatwanya. Di komisi fatwanya itu ya orang-orang apalagi kabupaten ada ya Anam Syafi'i, ada Gus Mustafa Rijal, keliling ke kecamatan-kecamatan penyuluhan masalah apa, penyembelihan halal. Banyak tentang Bapak Ibu. Jadi sembarang kita beli chicken, kadang-kadang tengok siapa yang nyembelih. Ada juga sebagian pengusaha itu justru orang Cina yang non Muslim yang memotongnya. Ya jelas dah. Ada juga yang Muslim juga tapi tak paham cara menyembelih. Itu urat tenggorokan dan mandinya tidak putus, ya kan itu. Itu belakang. Banyak seperti itu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Tentu itulah ujian kita di akhir. Barangkali dia belum akhir lah. Masih panjang barangkali kiamatnya kan. Allah. Tapi bagaimana kita tetap mempertahankan diri istiqomah kan. Dan paling tidak kita lah yang dikedepankan. Nah, maka kita sebagai figur. Pak Kepala Desa juga begitu, Kepala Kampung ya kan. Walaupun tak ustaz, tapi lebih dominan justru Bapak berdakwah. Bapak aja ke masjid, kalau kami halo-halo pidato ngantek ngewes ya kan itu, dia tak terdengar. Tapi kalau Bapak pergi, masyarakat akan ikut, rakyatnya akan ikut. Para RW akan ikut. Pak Kepala Desa jamaah, saya begitu. Apalagi kalau digaungkan. Bapak Ibu bahagia, barangkali demikian saja. Jadi terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi ini untuk MUI Kecamatan Dayun yang selama ini sudah bisa melaksanakan berbagai kegiatan dan bisa menghambat lajunya mungkarot tadi itu, dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa eksis berdakwah ya kan itu, amar ma'ruf nahi anil munkar itu. Anak-anak kita jarang, perhatikan anak-anak kita. Di Singapura kemarin 2003 kami mengadakan penyuluhan oleh kecamatan Sungai Apit. Itu terjaring Pak, bahwa anak-anak kita tidak sekolah. Ada 70 peserta pada waktu itu. Kelas 3, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Pak Bupati ngajakan apa? Tepatan sama saya dengan Pak Bupati dan beliau, Pak Nizamul. Setelah mengadakan narasumber, ngasih materi, masalah narkoba, masalah kenakalan, akhirnya Pak Bupati ngasihkan pertanyaan kepada peserta yang 70 peserta pada waktu itu. Semua dijawab dengan bagus, dikasih hadiah. Ya semangat lah. Setiap pertanyaan jawab betul, kasih dia 100.000. Nah terakhir barangkali udah banyak, mungkin ada 10 pertanyaan ya kan itu. Akhirnya ini beliau Pak Stadis Umum Kabupaten ngantar saya uang 50.000 biru ya kan, tak merah. Pak Bupati dari 10 ada merah semua ya. Nih, MUI jangan kalah kata dia, kata beliau ya kan. Gimana nak kalah? Ini sekali juga Pak yang merah. Silakan. Nah, anak-anak jadi semua, kalau tadi Pak Bupati pakai pertanyaan, saya tidak. Silakan ambil uang 100.000. Kalian yang berprestasi versi saya bilang gitu. Maju, ambil ini. Kalian subuh tadi yang sholat berjamaah, silakan maju, ambil uang ini. Tak ada Pak. Dari 70 peserta, anak-anak kelas 3, SMA, SMP, SMA, SMK dan Aliyah Madrasah. Tidak ada satupun yang berjamaah pagi itu. Karena tidak ada yang maju, saya turunkan volume kualitas normanya. Silakan kalian yang sholatnya aktif 5 kali sehari semalam, silakan maju. Lama Bapak Ibu. Akhirnya satu dengan malu-malu cewek maju. Nah, dari ini indikasinya itu di Singapura yang dapat gelar 1000 kori.
Kecamatan 1000 kok. Kondisinya seperti itu. Nah, maka ya alhamdulillah lah itu. Nah, sekarang ini kan apa nih? Maknya agak banyak, tidak apa-apa ya? Oh, jam 11 ya. Bentar lagi Pak, sedikit, 5 menit lah. Atau 2 menit, 2 menit Pak. Pak Menteri Agama, ini ada apa? Kegembiraan sambutan awal Menteri Agama kita Pak Nasaruddin NU ya. Menteri Agama kan NU, Nasaruddin Umar. Itu NU, Nasaruddin Umar. Iya. Dulu pernah di Siak ini ketua NU-nya Muhammadiyah. Almarhum. Apa kata beliau? Pendidikan kita ini itu dibelokkan oleh sejarah, oleh Belanda. Sejarah pendidikan di Indonesia dibelokkan. Hasil dari pembelokan sejarah itulah jadinya seperti ini pendidikan kita. Bangsa kita seperti ini, anak-anak seperti ini lantaran pendidikan, Pak. Bayangkan agamanya 2 jam di SD, di SMP 2 jam. Dapat bagaimana 2 jam itu? Dan rata-rata kita sekolah di SD, SMP, dan SMA. Belajar agama 2 jam. Padahal kebaikan kita adalah agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dididik oleh Allah baik, maka difahamkan agama. Bagaimana paham agama, Pak? Kalau belajar agamanya 2 jam. Alhamdulillah di Siak berkat Pak Bupati juga nih. Ya maaf nih tak kampanye ya. Pas kesempatan pula. Ketika sama di mana-mana Bupati, masukkan Bapak, anak Bapak ibu ke pesantren itu. Yang dulu pertama di Siak pesantren hanya berapa? 15, 10 gitu. Sekarang 13 kali. Sekarang sudah 54. Ini walaupun tapi supportnya luar biasa juga. Tahun ini pesantren yang dibantu ya melalui tanda tangan beliau juga ya kan. Bukan uang beliau ya kan. Tapi tanda tangan beliau ada 11 kemarin yang peletakan batu pertama. Penambahan lokal dan asrama itu. Jadi sangat apalah. Karena kekhawatiran itu merasa prihatinnya kondisi sekarang kita. Kalau di pesantren insya Allah Pak. Ya memang tak 100% jamin di pesantren itu. Pasti banyak tantangan juga. Ada juga sebagian ini yang tadi LGBT di pondok ada juga Pak. Tapi kan tidak bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Upaya kita pasang sindikat pasti kita buat juga. Ya Allah. Subhanallah ya. Jadi ya alhamdulillah. Tapi prosentasenya berapa? Yang di pondok pesantren itu sangat kecil, relatif kecil Pak ini pondok pesantren. Itu pun tak jamin juga, tidak jamin juga. Tapi setidaknya pisah anak kita dari HP ini. Nah selama di pesantren ini. Sebab belum saatnya barangkali. Nah ini sangat bagus itu. Ketika saya sambutan di pesantren Sunapel itu yang jauh lah itu katanya ini setan ya. HP itu setan kata dia. Pak Bu Kiai Bapak Haji siapa itu yang punya pesantren itu. Dia bilang ya tak setan lah sebab ini ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Maka al-malu soleh, piyati soleh. Harta yang baik itu berada pada orang yang baik. Apapun itu. Kalau orang soleh Pak, orangnya baik itu, anaknya baik, kan menjadi soleh itu. Insya Allah yang dicari dengan cara soleh, yang didapatkan soleh, gunanya juga soleh. Walaupun sama mama HP pasti yang dilihat ya sekali-kali nongol tapi tetap digeser. Nah, tetap tujuannya adalah ke kanan bukan ke kiri. Insya Allah. Dan soleh, tapi kalau tidak, ya anak kita yang SD belum saatnya. Maka ya bagi bapak yang mampu di rumah silakan anaknya di rumah dididik. Sebab kita sudah pendidikan bagus, ada SD, ada MDA, ada SMPTN, NTW kan itu. Tapi yang tidak sibuk, rata-rata sibuk. Ya antarlah ini, alhamdulillah nih Pak. Di Dayun sudah apa? Kalau di Dayun kan banyak pondok loh, banyak. Kurang di Dayun tempat lain banyak, termasuk Pak Bawah dan juga tempat kami. Pak Puan di tempat kami nih, anak Pak Puan di pondok kami. Ada berapa ada banyak juga di Dayun. Mungkin ada 30-an lah Pak Puan. Nah lebih ini Pak Puan yang dakwah di sana itu. Anu di tempat kami pondok.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia. Apa yang kita lakukan dapat itu berkah dari Allah, yang itu juga bisa mengantarkan kita husnul khotimah. Amin. Illa man atallaha biqalbin salim. Cari orang-orang yang membawa ke Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita begitu tergolong orang-orang yang man atallaha biqalbin salim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.